Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak ustaz semuanya, kaifa halukum jami'an? Apa kabarnya anak-anak ustaz semuanya yang berada di rumah? Mudah-mudahan kita seluruhnya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kemarin kita telah melaksanakan pembelajaran yaitu masih di tema 2, subtema 1 dan pembelajaran yang keempat. Sekarang kita masuk pembelajaran yaitu masih di tema 2, subtema 1 yaitu pembelajaran yang kelima dan yang keenam. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak ustadz yang berada di rumah, mari sama-sama kita menjaga untuk kesehatan dan taati aturan pemerintahan. Dan jangan lupa sebelum memulai pembelajaran juga kita berdoa dan zikir paginya. Selanjutnya, coba anak-anak ustadz perhatikan di buku paketnya atau melalui video ini pembelajaran yang kelima yaitu halaman 37. Coba anak-anak ustadz perhatikan di atasnya yang ada dilingkari dengan warna pink. Jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian. Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam laut. Salah satunya adalah ikan. Tahukah kamu energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Ini akan kita jawab setelah ini. Ayo mengamati, masih di halaman 37, anak-anak ustadz bisa perhatikan baik itu di bukunya, baik melalui video ini. Amatilah gambar berikut. Ada orang yang sedang mengeringkan ikan. Nah, kemarin anak-anak ustadz sudah banyak juga anak-anak ustadz lihat itu disalinnya manfaat atau fungsi dari sumber energi matahari dan salah satunya adalah untuk mengeringkan ikan. Jadi energi yang digunakan untuk pengeringan ikan adalah sumber energi matahari. Next, selanjutnya coba anak-anak ustadz perhatikan, buka halaman sebelahnya yaitu halaman 38. Ayo membaca. Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Sebahagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonominya. Salah satu contohnya adalah Banyuwangi. Panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Si Api-api. Dan bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara. Sistem pengalengan sudah cukup maju, ditambah lagi industri terbesar di Pelabuhan Muncar, Banyuwangi ini terus berkembang. Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten yaitu sebesar 31.600 ton pada tahun 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya. Pada tahun 2013 produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru. Dalam bidang perikanan, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan. Next, selanjutnya, di sini ada 3 pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks. Setelah anak-anak ustadz baca berkali-kali di bukunya, anak-anak ustadz silahkan jawab beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan yang ketiga ini, ustadz jelaskan. Ayo cari tahu melalui wawancara dan studi pustaka, tulislah hasilnya pada kolom berikut. Ini antum cukup mewawancarai orang tua antum atau kakak, ibu, bapak atau nenek dan kakeknya boleh. Tidak usah antum tulis wawancaranya, hasilnya saja tulis wawancaranya, hasilnya. Apa saja kira-kira
sumber daya alam yang dimiliki oleh kabupaten atau kota tempat tinggalmu. Oke, selanjutnya kita memasuki pembelajaran yang ke-6. Bisa anak-anak Ustadz perhatikan di bukunya, yaitu di halaman 42. Coba lihat di bagian atas. Tahukah kamu dari mana sumber energi untuk kendaraan bermotor yang terdapat pada gambar berikut ini berasal? Karena di gambar buku paket antum itu terjadi kesalahan, coba antum perhatikan gambar yang sebenarnya di video ini. Nampak di situ ada Pertamina, ada beberapa kendaraan yang sedang membeli atau mengisi bahan bakarnya. Jadi coba perhatikan bacaannya. Minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena didukung dari minyak bumi. Oke, selanjutnya anak-anak Ustadz buka halaman 44, yaitu tahukah kamu bahwa minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Oleh sebab itu kita kewajiban untuk menghematnya. Ayo membaca. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Dengan demikian, langkahnya persediaan minyak bumi, pemerintah menghimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Dan tugas untuk anak-anak Ustadz yang kedua, yaitu anak-anak Ustadz membuat gambar yang menceritakan tentang ajakan untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Sekali lagi Ustadz sampaikan, untuk tugas yang kedua anak-anak Ustadz adalah yaitunya membuat gambar yang menceritakan ajakan untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Jadi tugas dari anak-anak Ustadz untuk pembelajaran yang kelima dan keenam ini berarti ada 2 buah. Yang pertama tadi itu anak-anak Ustadz menjawab, yaitu pada halaman 38 dan 39 ada 3 buah soal. Dan selanjutnya anak-anak Ustadz untuk pembelajaran yang 6, yaitu anak-anak Ustadz membuat gambar yang menceritakan tentang ajakan untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Baik anak-anak Ustadz semuanya, itulah materi dan tugasnya untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ini mudah dipahami dan dapat dimengerti. Sekian, terima kasih. Ustadz akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.